Masih sering mengalami takut mati? Takut mati ketika ada rasa nggak nyaman di tubuh, jantung berdebar, sesak nafas, pusing, lemes, kemudian jadi takut mati. Takut mati ketika sensasi asam lambung naik ke atas, kemudian ada takut mati. Takut mati karena pandemi yang sekarang ini ada. Takut kalau terjadi apa-apa dengan diri Anda. Nah, jika teman-teman masih mengalami ketakutan mati, padahal teman-teman juga tahu bahwa itu adalah dari kehendak dari yang di atas, dan kita tidak punya hak apapun, tapi tetap saja takut mati terus mendera dan terus membuat kita jadi nggak nyaman dan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, maka teman-teman yang mengalami ini, saksikan terus video ini sampai habis. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan teman-teman bisa mengubah pikiran teman-teman nanti, ya. Silakan di subscribe sekarang. Teman-teman yang mengalami rasa takut mati biasanya sangat akrab sekali dengan pemicu-pemicunya, yaitu apa? Mimpi buruk ketemu orang yang sudah meninggal. Kemudian ketika mendengar suara burung, ya, dengan suara burung kemudian dipersepsikan itu akan meninggal, seperti itu. Tanda-tanda akan meninggal, ya. Kemudian ketika teman-teman mendengar ada kabar meninggal dari teman lain atau dari kerabat, wah, langsung itu akan aduh, jangan-jangan gue akan mati juga, seperti itu. Kemudian pernah membaca di Google kalau tanda-tanda kematian adalah A, B, C, D, dan kemudian teman-teman mulai belajar, mulai mengecek-ngecek, bener nggak ya? Kok tandanya sama ya? Jangan-jangan gua akan seperti itu. Nah, kemudian tuh muncul lagi deh seperti itu. Jadi pemicunya banyak, dan juga karena apa yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu ketika teman-teman merasakan rasa nggak nyaman, ya, rasa nggak nyaman tubuh yang dipicu karena kecemasan itu sendiri, atau dipicu oleh karena asam lambung yang naik ke atas, atau rasa sensasi karena asam lambung. Kemudian kita mulai berpikiran yang macam-macam, dan terus gulung, dan semakin membuat teman-teman takut. Teman-teman pasti mengalaminya kan? Atau mungkin ada hal-hal lain lah, tapi secara umum itu, betul kan? Biasanya teman-teman itu jadi takut mati karena mikirnya seperti ini. Takut nanti gimana anak dan pasangan saya kalau saya meninggal. Kalau bagi yang perempuan mungkin akan merasa nanti kalau pasanganku nikah lagi gimana ya? Nanti anak-anakku bisa dirawat nggak sama ibu barunya, seperti itu. Bisa juga karena yang lain, yaitu merasa, wah, aku masih muda nih, masih banyak yang belum aku capai, aku masih belum bisa membanggakan orang tuaku, aku masih belum nikah, aku masih belum menggapai semua mimpiku, seperti itu. Jadi, aduh, gue nggak mau mati, gue takut mati, jangan saya mati, seperti itu. Kemudian ada juga yang merasa bahwa, aduh, nanti kalau aku meninggal, nanti gimana nasib anak-anakku? Mereka bagaimana? Aku nanti nggak bisa melihat mereka sampai dewasa. Ada juga yang kemudian mikirnya adalah, aduh, aku belum siap, amalku belum siap, amalku belum cukup. Nanti gimana nanti di sana? Nanti aku takut masuk neraka. Ada juga yang kemudian merasa bahwa, aduh, ada yang berasosiasi dengan, aduh, kalau mati itu gelap, sepi, wah, semuanya itu muter, membuat jadi takut banget. Nah, ada juga yang lain-lain, ya. Banyak hal yang membuat teman-teman itu kalau ditanya gitu ya. Jadi kalau saya tanya sama klien saya, klien hipnoterapi Jakarta Bekasi di klinik saya, apa sih, Pak, Bu, yang buat kamu takut mati? Rata-rata jawabannya itu. Ya, rata-rata ya. Mereka tahu bahwa ini nggak perlu seperti ini karena ada Tuhan yang memang sudah menentukan kapan waktunya mati, kapan waktunya hidup. Saya tahu itu, Pak. Tapi entah kenapa ini selalu ada. Saya tahu tentang saya harus pasrah. Saya tahu saya harus ikhlas. Tapi rasa itu selalu datang, dan itu datang sendiri tanpa saya inginkan. Jadi saya pusing, saya nggak mau punya pikiran seperti ini, tapi pikiran ini terus datang, Pak. Gimana solusinya? Saya juga nggak mau takut mati. Oke, mengalaminya? Teman-teman
tenang ya, tenang, saya ada solusinya. Perhatikan teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman mengalami cemas, ada juga asam lambung. Oke, saya tanya teman-teman, biasanya kan teman-teman kan mengalami rasa nggak nyaman di tubuh, yang kemudian misalnya dari mulai pusing, jantung berdebar, dan lain-lain, yang kemudian teman-teman asosiasikan dengan bahwa ini akan mati. Serasa mau mati, betul? Merasa mau mati. Nah, perasaan seperti ini karena dipicu oleh rasa ketidaknyamanan di tubuh, entah karena kecemasan itu sendiri, entah karena asam lambung yang naik, maka membuat teman-teman jadi mikir yang aneh-aneh. Kalau saya tanya balik teman-teman, kalau tidak ada rasa di tubuh Anda, tidak rasa, semua rasa nggak ada, apakah teman-teman masih akan mikir mati? Masih mikir akan mati? Enggak kan? Pasti tidak. Nah, ini saja juga saya tekankan pada klien-klien saya di Hipnoterapi Jakarta Bekasi. Pak, Bu, kalau semua sensasi yang Bapak rasakan, semua keluhan yang Bapak katakan tidak ada, di tubuh itu nggak ada semua rasa yang kamu katakan tadi, itu nggak ada, yang keluhkan itu tidak ada sama sekali. Masih mikir mati nggak? Enggak. Oke. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya adalah karena rasa di tubuh itu. Oke. Jadi, teman-teman, ini loh masalahnya. Anda berpikiran seakan mau mati, tapi kan tidak pernah mati selama ini. Betul? Nah, ini yang mau saya tekankan teman-teman. Izinkan teman-teman untuk mulai belajar. Sebenarnya yang aku takutkan bukan matinya kemungkinan, tapi sebenarnya rasa tidak nyaman di tubuhku. Oke, rasa takut mati juga ada, dan ini juga harus dibereskan. Tapi sebenarnya esensinya kan di sini. Anda sudah mengalami rasa nggak nyaman di tubuh, takut pertama. Kemudian takut pertama berubah menjadi takut kedua, yaitu mati. Gitu ya? Paham? Kalau Anda paham ini, Anda akan lebih tahu. Klik, oh iya, betul begitu. Anda akan lebih tenang nantinya. Oke, ini saya jelaskan lebih detail di buku Bye-Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety Disorder. Kenapa ini bisa terjadi? Mengapa? Bagaimana mengatasinya? Saya jelaskan di buku itu. Cara lain untuk mengatasi ketakutan mati adalah di sini. Ada linknya. Sudah kasih linknya. Silakan teman-teman tonton di situ ya. Itu pernah saya bahas. Kemudian, cara yang lain adalah dengan cara kita menggunakan imajinasi. Jadi rasakan, bayangkan bahwa semua rasa takut mati itulah seperti kantung energi yang terperangkap di tubuh Anda. Jadi teman-teman bisa bayangkan, rasakan kantung energi itu bisa di dada, bisa di kepala, bisa dimanapun, terserah ya. Nah, kantung energi itu mewakili semua perasaan takut mati teman-teman. Apapun lah, terserah apapun takut mati yang buat teman-teman takut mati, apapun. Diwakili oleh kantung energi itu. Kemudian rasakan, misalnya nih ya, kantung energi itu ada di dada, misalnya. Kantung energi yang terperangkap itu ada di dada, misalnya ya. Nah, kemudian teman-teman imajinasikan kantung energi itu Anda tusuk. Entah Anda tusuk dengan imajinasi Anda dengan dengan obeng, Anda mau tusuk dengan pisau, Anda mau tusuk dengan benda tajam lainnya, terserah, yang penting ditusuk dan itu kemudian bisa membuat energi yang terperangkap itu di kantung energi itu terlepas, keluar semuanya. Jadi rasakan bahwa semua ketakutan mati yang terperangkap di kantung energi, misalnya di dada itu, kemudian karena Anda tusuk seperti itu, Anda tusuk di bagian bawahnya, kemudian rasakan tuh energinya keluar, dan itu saking ngempes dan hilang. Nah, itu bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi ketika ada perasaan takut mati itu muncul. Cara ini sangat efektif teman-teman. Ini benar-benar teknik pelepasan yang top bagi saya. Dan pastinya saya percaya juga teman-teman akan merasakan manfaatnya ketika teman-teman sering praktekkan rasa ini. Ketika teman-teman sering praktekkan metode ini.
ya. Jadi praktekkan metode ini. Ada banyak metode yang lain teman-teman yang saya juga bahas di buku Bye Bye Cemas dan juga di buku Goodbye Anxiety. Ada banyak metode juga yang saya bahas di sana. Teman-teman yang berminat silahkan WA di sini untuk tahu seperti apa buku Bye Bye Cemas dan bagaimana membantu teman-teman. Raih kembali kebebasan Anda sekarang dan selamanya. Tunggu apa lagi? Pesan buku Bye Bye Cemas sekarang juga. Hubungi nomor WhatsApp 0812 9302 0158. Silakan pesan di sini ya teman-teman. Nah, kemudian cara yang lain adalah teman-teman, ada juga saya bahas di video ini. Silakan tonton di video ini juga. Jadi, saya sudah bahas tentang takut mati sudah 3 kali di video ini. Video ini 3 kali saya bahas. Oke. Kemudian yang terakhir teman-teman, tetap lakukan untuk teman-teman berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan teman-teman. Ini adalah suatu cara yang benar-benar juga sangat efektif. Semakin teman-teman bisa belajar pasrah dan ikhlas, akan semakin mudah untuk teman-teman bisa lepas dari semua ketakutan dan kecemasan ini. Nah, sudah banyak orang-orang juga membuktikan hal ini. Silakan teman-teman lakukan ya. Dan itu yang saya bisa share teman-teman untuk hari ini tentang cara mengatasi takut mati. Semoga apa yang saya share di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan juga silakan follow Instagram saya. Oke, demikian teman-teman. Silakan jika mau komentar. Saya harap dan saya doakan teman-teman akan semakin lebih baik lagi dan cepat bebas dan pulih dari semua ini. Bye-bye, Cemas.